Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa P.A.D reading lagi ya, dengan mengambil tema bagaimana nasib dia setelah mempermainkanku ya. Sekali lagi ya, bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku ya. Perlu saya ingatkan di sini kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian cocokkan, jangan pula kalian berusaha untuk menserasikan kepada diri kalian. Karena bisa jadi energi yang tertarik kepada kartu tarot ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Bisa jadi energinya move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa pula ya, atau kebolak-balik. Oke? Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya ya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, tetap saja readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya timeless ya, itu diperbolehkan ya. Sedangkan genderless ya, tidak terbatas oleh gender, boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak. Dan di sini ada 3 deck ya, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, kalau misalnya kalian merasa masih bingung, ya biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada diri kalian. Oke, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal reading kepada diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Dan sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk perkembangan channel saya ini dan juga untuk berbuat ya hal yang baik ya untuk membantu sesama saudara kita yang memerlukan di masa Covid ini ya. Silakan jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya, karena setiap perbuatan baik kita itu ibaratnya kita sedang menanam pahala ya, sedang menuai karma baik dan hal yang akan kita tuai nantinya ya, itu adalah hal yang baik juga nantinya ya. Barangkali setelah donasi tersebut kan hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah kan. Udah itu ya, jodoh kalian semakin terbuka lebar, doa-doa kalian semakin terwujud ya kepada Tuhan, itu bisa jadi ya. Oke, jadi jangan meremehkan kekuatan dari amal atau donasi tersebut ya. Ditunggu ya guys ya. Sekarang saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Ini spirit guide-nya ini kan kayaknya ya reseh ya malam ini ya. Oke, saya shuffle ulang ya. Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Untuk yang memilih deck kelompok yang pertama ya. Satu kartu secara acak kita jadikan ya sebagai tema ya.
Ada Almatea ya di sini ya. Ini Almatea. Amalthea. Oke. Saya akan lihat Amalthea. Almathea ini kan ibaratnya ya seseorang yang selalu diduakan ya. Lihat ya, simbol dari 3 orang kan. Seseorang yang hidupnya kan, kehidupan cintanya itu tidak pasti ya. Di mana kehidupan cintanya ini ya selalu diduakan oleh orang ya, atau selalu diselingkuhi oleh orang. Ada 3, ada simbol cinta lagi kan. Dan saya lihat ya, setiap dia menjalin hubungan dengan lawan jenis ya, hubungan tersebut ya pasti akan penuh dengan godaan ya. Penuh dengan godaan dan penuh dengan cobaan, halangan dan rintangan saya lihat. Oke, tapi untuk lebih jelasnya ya, kita lihat melalui kartu tarot ini penjelasannya. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who choose that number 1. Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib dirinya setelah mempermainkan diriku? Bagaimana nasib dirinya setelah mempermainkan diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Amalthea. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak. Ten of Pentacles. Ada Virgo, ada Capricorn, Six of Wands, ini adalah zodiak Leo, Queen of Wands, Aries, Five of Swords. Ini adalah zodiak Aquarius. Oke. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Amalthea ini? Fall in ya. Fall itu adalah kabut ya. Fall in. Go slow, take time ya. Bergeraklah perlahan-lahan ya. Ambil waktu kalian. Oke. Ibaratnya kalian disuruh ya move on aja ya, legowo saja kan, biarpun perlahan-lahan kan. Kalian saya rasakan di sini ya, kalian tidak bisa melupakan dia dengan mudah ya, kalian tidak bisa melupakan dia dengan gampang ya. Ya kalian disuruh pelan-pelan aja. Saya lihat ya, hidupnya ini juga tidak pasti juga. Saya lihat ada Amalthea, tadi saya katakan ya, hidupnya itu selalu terlibat cinta segitiga ya. Ada Ten of Pentacles lagi di sini ya. Saya lihat ya, mungkin orang yang kalian dilingkan ini ya, di luaran sana ya, setelah mempermainkan kalian ya, dia menjadi simpanan atau selingkuhan orang yang sudah berumah tangga saya lihat. Oke. Ten of Pentacles kan, ibaratnya ya, dia menjadi si pelakor atau menjadi pebinor di dalam kehidupan rumah tangga orang. Di mana orang yang menjalin hubungan dengan diri dia itu sudah memiliki pasangan resmi ya. Takutnya bahkan sudah memiliki anak ya, bahkan sudah memiliki istri ataupun suami ya. Ada kartu The World lagi ya. Hidupnya ini ibaratnya ya penuh dengan ketidakpastian ya. Ibaratnya The World ya, orang yang tidak pasti kan, singgah ke sana, singgah kemari kan. Saya merasakan ini nasib dia di dalam percintaan ini agak sedikit tragis ya, saya lihat ya. Agak sedikit tragis di mana dia selalu menemukan cinta yang tidak solid bagi diri dia. Oke. Ada Six of Wands ya.
di mana ya untuk mendapatkan cinta dia mesti berjuang mati-matian ya. Berjuang mati-matian. Dan ada Queen of Wands ya. Orang ini ya, nasib dia ya. Saya lihat dia ke depannya tetap akan menyendiri ya, tetap akan menyendiri karena hubungannya dengan orang yang sudah berumah tangga di luaran sana ya. Itu tidak akan solid ya. Itu tidak akan solid di mana ada Five of Swords di sini ya. Ada kemungkinan ya, resikonya di sini ya, saat dia menjalin hubungan dengan orang yang sudah berumah tangga, entah diketahui pasangan si orang tersebut ya, pasangan resmi si orang tersebut, entah suami dia atau istri dia kan. Akibatnya ya, Five of Swords yang ada di sini ya, dia akan diburu terus ya, diburu atau dikejar terus ya oleh pasangan sah ya, dari si pasangan dia tersebut, dari pasangan karmik dia tersebut ya, dia akan dikejar ya. Dan Five of Swords ya, hidupnya ya akan penuh dengan penipuan, dimanfaatkan oleh orang-orang. Oke. Hingga membuat dia Queen of Wands ya, tidak percaya lagi akan namanya cinta. Karena kalian berdealing dengan orang yang saya lihat ya, egoisnya cukup tinggi, rasa egonya, pride-nya itu kan. Bahkan rasa ingin menangnya itu juga ya, selalu ya dia utamakan saat menjalin hubungan dengan diri kalian. Oke. Seharusnya kalian sudah bisa tahu ya, saat orang ini menjalin hubungan dengan kalian saja ya, ibaratnya dia udah menunjukkan sikap-sikap ya, kalau ego dan gengsinya itu sangat tinggi ya, egoisnya itu ya sangat tinggi banget, orangnya tidak mau mengalah lagi kan. Dan di luaran sana ya, dia tetap akan mempertahankan ya sikap egoisnya tersebut ya, meskipun ya dia sudah bermasalah saya lihat ya. Bahkan di sini Six of Wands ada tendensi ya, nama baiknya juga sudah tercemar ya, sebagai pengganggu rumah tangga orang di luaran sana ya, alias dicap ya atau distempel oleh orang-orang kan. Ini orang tukang gangguin rumah tangga orang kan, haram gitu atau kayak gimana kan, alias ya nama baik dia itu udah rusak. Tapi dia juga enggak peduli, saya lihat ya, enggak peduli juga mau nama baiknya rusak kan. Yang penting Queen of Wands, yang penting dia enak, karena Queen of Wands ya, dia merasa dirinya itu kan sok kegantengan kek atau sok kecantikan kek kan. Jadi dia untuk saat ini ya, terlihat oleh saya dia masih belum bertobat ya guys ya. Ini orang ya, dia masih belum bertobat dan masih ya mempertahankan ego dan gengsi dia ya, untuk mencari perhatian di tengah masyarakat. Oke. Dan dengan penuh rasa percaya diri lagi, dia menganggap perbuatannya itu adalah sesuatu yang benar, padahal hidupnya ini kan sudah tidak pasti ya, ibaratnya berlabuh dari satu tempat ke tempat lain, selalu mendapatkan cinta yang tidak pasti kan. Ya, dia tetap kayak gitu-gitu juga ya kan. Mungkin karena faktor usianya itu kan masih belum sampai waktunya, alias dia masih belum expired ya. Jadi mungkin saja dia tidak sadar. Tapi resiko konsekuensi dari orang ini ya, Five of Swords ya, takutnya ya dia dimanfaatkan atau ditipu ya. Dia akan kedepannya ini ya, dia bisa dijebak oleh orang ya, untuk dihancurkan ya, untuk dimanfaatkan oleh orang-orang juga saya lihat ya. Entah oleh temannya kek atau oleh pasangan yang dia temukan ya. Tenang aja ya, namanya karma itu kan pasti berlaku kan guys kan. Karma itu tidak pernah salah alamat ya. Foin ya atau kabut ya. Saran pesan untuk diri kalian, go slow ya. Pergilah ya dengan pelan namun pasti ya, move on lah kalian ya, dengan perlahan-lahan namun pasti, take time ya, ambil waktu kalian ya. Ambil waktu kalian kembali, dapatkan waktu kalian lagi kembali. Maksudnya di sini ya, ibaratnya kalian ini begitu berharga ya guys ya. Kalian disuruh ya mencintai diri kalian sendiri ya. Beberapa orang dari diri kalian, saya merasa ya, kalian susah atau sulit move on dari orang tersebut ya. Go slow. Jadi disuruh kalian jangan memaksakan diri kalian supaya bisa move on secara cepat-cepat ya dari orang tersebut.
pelan-pelan saja, namun pasti dengan cara kayak gimana ya, ambil waktu kalian untuk membuat diri kalian itu nyaman. Oke, guys, bisa dimengerti kan? Sayangi diri kalian. Oke, cari sesuatu ya yang benar-benar berguna di dalam kehidupan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk perkembangan channel ini dan untuk ya alasan sosial juga ya, untuk membantu orang-orang yang memerlukan di masa-masa pandemi ini, karena banyak sekali pengemis yang berkeliaran di luaran jalan sana kan, di perempatan jalan sana kan, di mana potensi mereka itu kan takutnya ya bisa menyebarkan, bisa tertular oleh virus COVID tersebut ya, kalau dibiarkan terus berkeliaran di tengah jalanan ya. Ya, alangkah baiknya kita membantu dia ya, karena mereka berkeliaran itu kan karena tuntutan hidup mereka juga kan guys kan, mereka mesti mencari uang juga kan di perempatan jalan kan, di lampu merah jalanan kan, dengan menjual sesuatu kayak menjual keripik kayak atau barang-barang mainan kayak. Nah, jadi ya saya mungkin agak merasa terpanggil untuk membuka donasi tersebut, dan bagi kalian yang sekiranya ingin berbuat pahala ya, ingin menanam ya atau menabur karma baik bagi diri kalian, ya silakan saja nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp saya ya. Oke, semoga ya amal yang telah kalian perbuat itu ya berdampak yang baik kepada diri kalian, hidup kalian semakin beruntung, pintu rezeki kalian semakin terbuka lebar, beserta pintu jodoh kalian juga. Kalian dihindarkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin mencelakai kalian ya, dan pintu jodoh kalian juga ya semakin terbuka lebar ya untuk menemukan orang yang serius mencintai diri kalian. Amin ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 2. Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Ini Pakonia ya. Love who you are ya. Kalau udah sampai ya dikatakan love who you are di sini ya, ibaratnya ini orang ya sepertinya dijauhi oleh orang-orang ya. Dalam kehidupannya ya, nasibnya ini sepertinya tidak baik ya. Tapi saya akan lihat Pakonia ini ya atau love who you are ya. Ini lebih mengarah ke arah mana ya? Lebih ke arah kehidupan cinta dia atau ya ke dalam ya kehidupan finansial dia. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Pakonia, love who you are ya. Ini ada zodiak Gemini, Knight of Swords. Kemudian ada Eight of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius. Seven of Arrows.
aduh, ya kan? Ini adalah zodiak Aquarius. Four of Stone, protection ya. Ini adalah Capricorn, kemudian Forest Lover ya, Gemini. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay answers that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Paconia, Love Who You Are. Oke. Ini sudah tampak jelas banget ya di sini ya. View from above ya. Pandangan dari atas ya. Oke, pemandangan dari atas. Get the big picture ya. Ambil gambaran besarnya ya. Oke, saya merasakan ya, nasib dia sekarang ini, orang yang pernah mempermainkan kalian, ada Seven of Arrows ya di sini. Oke, hidupnya luntang-lantung ya di sini ya. Knight of Arrows kan, orang-orang datang ke dalam hidupnya kemudian pergi lagi kan. Perginya itu bukan dengan cara baik-baik, tapi perginya itu ya dengan cara Seven of Swords ya, dengan cara melakukan kecurangan kepada diri dia juga. Saya lihat ya, sewaktu dia mempermainkan kalian ya, dia mungkin tidak menyadari ya di luaran sana ya, dia banyak bertemu dengan orang-orang ya. Tapi orang-orang yang dia temui ya, ada beberapa orang dia jatuh cinta secara serius kepada si orang tersebut. Tapi hasilnya apa sekarang? Seven of Arrows ya, dia dipermainkan oleh orang itu. Seperti apa yang dia lakukan kepada diri kalian. Oke, sehingga ya Four of Stone ya membuat dirinya itu trauma ya. Dari traumatiknya tersebut ya, membuat dirinya itu kan tidak percaya cinta kan, menjadi defensif kan kepada orang-orang kan, menutup hati dan perasaannya ya, bahkan sampai ketemu jodoh yang asli ya, sampai ketemu jodoh sejati pun dia cuekin jodoh tersebut, alias jodoh sejati yang datang pun terlewatkan begitu saja akibat trauma yang telah dia miliki ya. Dia kehilangan kesempatan emas di dalam percintaan, udah kehilangan kesempatan emas di dalam percintaannya ya. Dia juga banyak ya dipermainkan oleh orang. Untuk kawan-kawannya juga ya, tidak ada satu orang pun yang setia kawan dengan diri dia ya. Datang kepada dia kan, bertemu dengan dia karena ada maunya kan, Knight of Arrows kan, menggunakan logika, menggunakan trik kan, akal-akalan kan, datang ke dalam kehidupannya, termasuk orang yang mendekatinya kan, hanya untuk mencicipinya, hanya untuk memorotin keuangannya kan. Setelah habis uangnya itu ya, orang itu Seven of Arrows ya, melakukan kecurangan dengan cara ya berselingkuh juga ya. Berselingkuh alias ya mempermainkan dirinya. Bisa jadi orang itu tiba-tiba mengghosting dirinya sehingga membuat dirinya ini Four of Stone ya traumatik ya, mengalami ya perasaan insecurity. Oke, bahkan tidak percaya lagi terhadap masalah percintaan. Saya melihat ya ada rasa frustasi yang sangat mendalam sekali ya dari Four of Stone tersebut ya, bahkan tidak percaya apa yang namanya jodoh lagi. Padahal ya, saya lihat sebenarnya orang ini masih bisa ketemu dengan jodoh ya guys ya. Tapi ya, jodohnya itu terlewatkan karena dia udah terlanjur trauma ya, menutup hati dan perasaannya kepada orang-orang sehingga jodohnya itu pun terlewatkan oleh diri dia. Kesempatan emas pun ya, kehilangan ya. Dia kehilangan kesempatan emas tersebut. Oke. Dan di sini ada saran dan pesan untuk diri kalian. View from above ya. Sebuah pandangan yang jauh dari atas ya. View from above ya. Ibaratnya kalian disuruh melihat gambaran besarnya ya. Pemandangan dari atas ya.
beberapa orang dari kalian ya, setelah orang ini mempermainkan diri kalian ya, mungkin kalian akan melihat ya siklus hukum karma terjadi pada orang tersebut ya, di mana view from above, posisi kalian berada di atas orang yang kalian dealingkan ini sekarang. Ngerti kan? Kehidupan kalian ya, situasi keuangan kalian ya, jauh lebih beruntung dibandingkan orang yang sudah mempermainkan kalian di hari ini. Makanya ya, banyak-banyaklah berbuat kebaikan ya, supaya kalian semakin beruntung ya di sini ya. Get the big picture ya. Dapatkan gambaran besarnya ya. Jangan kalian ibaratnya dapatkan gambaran besarnya itu kan menyuruh kalian jangan berkecil hati terlebih dahulu ya. Jangan merasa kalau diri kalian ini orang yang tidak berguna ya kan. Sepintas ya, mungkin kalian ya melihat postingan orang yang pernah mempermainkan kalian di sosial media itu postingan yang indah-indah ya, tapi ya kalian disuruh teliti lebih jauh lagi ya. Postingannya itu memang tampak membahagiakan, tapi kehidupan aslinya itu ya belum tentu membahagiakan. Bisa jadi postingan di sosial media seseorang itu hanyalah topeng untuk menutupi ya keadaan hidupnya yang sedang menyedihkan saat ini. Ngerti kan guys kan? Jadi kalian disuruh ya jangan terlalu percaya dulu dengan segala apapun yang diceritakan oleh orang yang kalian dealingkan ini ya. Apapun yang diposting oleh orang ini ya, jangan kalian percayai atau jangan kalian telaah secara mentah-mentah terlebih dahulu. Lihat gambaran besarnya ya, lihat kenyataannya, lihat realitanya seperti apa. Karena realitanya ya, kehidupannya itu kan tidak sebagus postingan dia di sosial media. Oke, postingan sosial media ibaratnya dia kan memakai topeng kan untuk menutup-nutupin kan. Tapi kehidupan dia menyedihkan, siapa yang tahu juga. Oke. So, cobalah kalian ya lakukan beberapa riset ya. Dan saya lihat ada kemungkinan di kartu saran pesan ini kalian bisa menemukan ya suatu pemandangan yang sangat indah sekali dari orang ini. Seperti apapun yang kalian harapkan setelah dia mempermainkan kalian ya, kalian berharap karma terjadi kepada diri dia ya, ada kemungkinan kalian bisa melihat hal tersebut ya. Tapi ya kalau bisa jangan menghujat orang itu ya, jangan menyumpahin orang itu juga ya, maafkan dia kan. Oke. Tapi tidak disuruh kalian menerima dia lagi kembali juga, ya kan? Hanya saja ya setelah kalian tahu, ya udah kalian ya aminkan atau merasa puas aja ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys? Dan sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk perkembangan channel saya ini ya, atau untuk amal juga ya, membantu orang-orang yang kesusahan di masa-masa pandemi ini ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Karena ya bantuan atau donasi dari diri kalian ibaratnya kalian sedang menabur ya, pahala sedang menabur karma baik, di mana hal yang baik akan kalian tuai ya, di mana mungkin ya setelah donasi yang kalian lakukan ya, doa-doa kalian akan terwujud seperti doa-doa kalian ya untuk orang yang sudah mempermainkan kalian ini ya, barangkali akan terwujud dan terlihat oleh diri kalian. Hidup kalian akan lebih beruntung ya kan, pintu rezeki kalian akan ya semakin berlimpah ruah, dan pintu jodoh kalian untuk bertemu dengan orang yang benar-benar serius mencintai diri kalian juga akan terbuka lebih lebar lagi ke depannya. Oke, jadi jangan meragukan ya kekuatan donasi tersebut ya, apalagi donasi ini kan hanya seikhlasnya saja kan, tidak dihimbau berapa banyak hingga berapa banyak kan, dan doa saya yang terbaik bagi kalian yang melakukan donasi tersebut ya. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 3.
Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Satu kartu secara acak. Freaking beautiful ya, freaking beautiful ya. Freaking itu hancur ya. Beautiful itu keindahan ya. It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring ya di sini ya. Ini saya merasakan di kartu ini ya. Ibaratnya ya. Ini orang ya, hidupnya tidak ada perkembangan atau stuck mandek sama sekali ya. Oke, it's better to be absolutely ridiculous then absolutely boring. Lebih baik menjadi benar-benar konyol ya daripada benar-benar membosankan. Oke. Saya lihat freaking ini sudah hancur ya, ibaratnya sudah konyol banget ya hidupnya ini ya. Nasib hidupnya ini ya, sepertinya ya, apa yang dia rasa indah ya, tapi orang lain merasakan kalau hidupnya itu sesuatu yang sangat konyol sekali ya. Tapi ya dia masih menikmati kehidupan konyolnya itu dan dia masih menganggap ya kehidupannya yang konyol itu sebagai sesuatu yang indah ya. Akibat ini saya lihat ini orang ya kayaknya udah tertutup ya mata hati ya dari diri dia. Saya akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Bagaimana nasib dia setelah mempermainkan diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring ya. Freaking beautiful ya. Mandek kan? Apa yang saya lihat kan? Putus asa kan? Ini adalah zodiak Libra. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius, Page of Wands, King of Pentacles. Di sini ada zodiak Taurus ya. Kemudian Seven of Wands. Ini adalah Leo. Dan terakhir di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo ya. Page of Pentacles. Saya rapikan dulu kartunya. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait freaking beautiful? It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Narrow pathway, tread thoughtfully ya. Saya akan lihat artinya di sini ya. Narrow, ini ada artinya ya. Narrow pathway ya, jalan sempit ya. Tread, thoughtfully, melangkah dengan penuh pertimbangan.
beberapa orang dari diri kalian ya mungkin ya masih belum terima ya apa yang orang ini lakukan kepada diri kalian, hingga ya menyebabkan diri kalian masih ya ingin membalaskan dendam ya kepada orang yang satu ini ya. Seandainya itu terjadi, memang benar-benar terjadi pada diri kalian, saya lihat kalian tidak perlu repot-repot ya membalaskan dendam kepada orang yang satu ini, karena hidupnya udah cukup hancur ya. Freaking beautiful ya. Oke? Dimana ya hidupnya itu, sorry to say ya, kalau saya ngomong agak kasar dikit ya, hidupnya ini udah kayak gembel sekarang. Oke? Dimana ya Two of Swords ya, dia memang tidak peduli ya, bersikap cuek ya, dengan mata yang tertutup kan, memblokir dirinya kan. Tapi dia ini sudah tidak ada apa-apanya lagi sekarang. Alias hidupnya ini kan sedang mentok ya, atau sedang susah ya. Dan di sini ya, hidupnya penuh dengan doa-doa ya, penuh dengan harapan-harapan, berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya supaya ya dia bisa mendapatkan sebuah kemakmuran, supaya dia bisa sukses. Tapi ya dia juga tidak berbuat apa-apa sekarang di sini. Mau sukses seharusnya kan kerja kan, dia tidak kerja sekarang, hanya duduk berdiam diri saja, tidak mau tahu apa-apa kan, duduk berpangku tangan saja kan, memblokir diri dan hanya mengandalkan doa tanpa ada usaha ya. Maka saya lihat ya, ini ya Seven of Wands ya. Ini orang mungkin karena ada Pentacles di sini, Pentacles lagi kan. Orang ini pernah mempermainkan kalian dengan cara ya meminjam duit ya kepada kalian ya. Saya lihat di luaran sana ya, banyak sekali debt collector. Oke, banyak sekali debt collector ya, atau ya penagih hutang yang datang ke dalam kehidupannya mencari dia ya. Dia asik ya memegang tongkat untuk bersembunyi atau untuk membela diri kan. Saya sedang tidak punya uang, kayak gimana saya melunasi hutang saya. Banyak orang yang menagih ya hutang-hutang kepada diri dia, sehingga membuat dia itu kan kadang-kadang mesti bersembunyi ya. Tapi kadang-kadang ya dengan memasang muka tembok juga ya, dia menghadapi orang tersebut dengan mengatakan ya, hidup saya juga sedang susah sekarang, saya sedang tidak punya duit, ya kan? Doakanlah supaya saya punya duit, supaya saya bisa membayar hutang kalian. Sorry ya, ini orang, tipe-tipe orangnya atau model-model orangnya ya, biarpun punya duit ya, dia tidak akan membayar hutang kepada orang tersebut ya. Dia lebih ingin mempergunakan ya uang tersebut untuk kepentingan hidupnya sendiri, saya lihat ya. Oke. Dan Seven of Wands di sini ada Page of Pentacles ya. Ibaratnya seseorang yang memohon ya, atau meminta-minta uang kepada orang ya. Jadi apa bedanya ya? Cakap kasarnya itu, hidupnya itu kayak gembel ya, atau ya kayak seorang pengemis lah gitulah ya. Memohon-mohon belas kasihan kan, memohon-mohon bantuan keuangan dari orang ya, kepada saudara dia, kepada ayah dia lagi, King of Pentacles kan. Saya lihat padahal ya, ini orang ya tidak berasal dari keluarga yang miskin juga. Keluarganya cukup berada, tapi ya tidak kayak gimana ya, tidak sampai tajir melintir kan. Hanya saja dari segi keluarganya ini kan tidak ada kekurangannya juga, tapi memang sikap anaknya ini yang agak pemalas sekarang. Tidak mau bekerja dan hanya berharap mengandalkan doa saja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kemakmuran di dalam hidupnya ya, sampai kapanpun ya. Hidupnya juga ya tetap akan kayak gitu-gitu aja. Dan sekarang hidupnya kan di sana kan stuck kan, Two of Swords kan, putus asa kan. Terus berdoa kepada Tuhan agar hidupnya berubah menjadi lebih baik ya. Ditambah lagi banyak orang-orang yang mengejar dia, meminta-minta uang kepada dia kan. Mesti bayar ini, mesti bayar itu kan. Meminta hutang lagi kepada dia kadang-kadang ya. Page of Pentacles dia ya sampai memohon kesempatan ya kepada orang itu ya. Tolong beri saya waktu dulu, kalau saya punya duit ya, saya pasti akan membayar kalian. Dan kadang-kadang juga Page of Pentacles ya sampai membuat orang yang kalian dilingkan ini ya sampai mesti meminjam uang kepada orang lain hanya untuk melunasi hutangnya tersebut. Karena dia juga ya capek juga kan, orang yang defensif kan, kayak membela diri kan. Banyak sekali kan debt collector yang datang kan. Lihat ya,
tongkat-tongkat ini kan ibaratnya kayak debt collector yang datang untuk menagih hutang kan. Hidupnya itu kayaknya sudah insecurity ya sekarang ya. Jadi ya freaking beautiful ya. Maksudnya dia hanya ya berusaha menikmati hidupnya dengan apa adanya, meskipun hidupnya itu ya sudah hancur banget ya, freaking sudah konyol banget kan. Daripada dia asik memikirkan hidupnya sendiri ya, nanti dia pusing ya, dia akan boring sendiri. Karena hidupnya itu sudah sangat membosankan, tidak ada perkembangan ya, ridiculous banget kan, konyol banget kan. Dan beberapa orang ya dari diri kalian ya, narrow pathway ya, saran dan pesannya untuk diri kalian ini adalah jalan sempit ya. Treat thoughtfully ya. Oke, tadi saya lupa, treat thoughtfully itu melangkah dengan penuh pertimbangan. Maksudnya di sini beberapa orang dari diri kalian mungkin masih belum terima ya, dipermainkan oleh orang yang satu ini dan masih ada kepikiran untuk membalaskan dendam ya. Jadi ya ibaratnya kalau kalian masih kepikiran untuk membalaskan dendam kepada orang yang satu ini, saran dan pesannya di sini sebenarnya kalian bisa guys ya, tapi kalian disuruh ya melangkahlah dengan penuh pertimbangan, alias ya lihatlah ya, pantau ya kehidupan orang ini terlebih dahulu sebelum kalian melakukan balas dendam. Dia juga sudah terkena ya ganjarannya, dia sudah terkena balasannya. Jadi buat apa ya kalian ingin membalaskan dendam kalian lagi? Ya kan? Jadi melangkahlah dengan penuh pertimbangan sebelum kalian melangkahkan atau sebelum kalian ingin melakukan aksi balas dendam ya. Pertimbangkan niatan kalian. Kalau bisa batalkan saja niat kalian ya. Dia sudah terkena karmanya di sana ya. Narrow pathway ya. Jalan sempit ya. Tapi kalau kalian ya itu adalah ya keputusan kalian sendiri, terserah kalian maunya apa kan. Tapi kalau kalian masih ingin ya melakukan balas dendam kepada orang yang satu ini ya, narrow pathway di sini jalan sempit ya, masih ada satu jalan sempit ya bagi diri kalian untuk membalaskan dendam ya. Tapi jalan sempit itu penuh dengan resiko, takutnya ya setelah kalian membalaskan dendam ya, kalian akan mendapat karma. Nah itu yang menjadi saran pesannya di sini, karena sebelum kalian melakukan balas dendam, dendam kalian itu sudah dibalas oleh alam semesta, setelah dibalas oleh Tuhan. Nah itu, jadi buat apa ya kalian mengotori tangan kalian lagi guys, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Tambahan ya, sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi ya, amal ya, untuk perkembangan channel ini dan untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini ya. Silakan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu menghubungi nomor WhatsApp saya ya. Hitung-hitung kalian sedang menabur ya, karma baik sedang menabur pahala ya, dan kalian akan menuai kebaikan, kalian akan menuai keberuntungan, di mana ya keberuntungan bisa jadi doa-doa kalian ini kan akan segera terwujud kepada orang tersebut ya kan, dan keberuntungan kalian, hidup kalian ini akan semakin beruntung, dijauhkan dari orang-orang toksik, dijauhkan ya dari orang-orang yang berbahaya. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang serius mencintai diri kalian. Nasib kalian akan semakin mujur ya kan, keuangan kalian, rezeki kalian akan semakin berlimpah ruah ya, amin ya. Pintu jodoh kalian akan semakin terbuka lebar. Makanya jangan bermain-main dengan kekuatan donasi tersebut ya, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua, amin ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini ya, itu tidak penting, itu tidak perlu bagi diri saya ya. Yang penting video readingan ini bisa berguna untuk diri kalian melalui bacaan readingannya, melalui kartu saran pesannya untuk diri kalian, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari, demi antisipasi menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian, oke? Dan bagi diri kalian sekali lagi, kalau merasa
readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian kalau ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Dan sedikit tambahan, ini pemberitahuan penting ya. Ini fatal sekali bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading, ingin melakukan donasi amal untuk perkembangan channel saya ini ya, karena banyak sekali kan alat-alat spiritual yang mesti saya kumpulkan ya, dan itu ya akan saya gunakan kembali untuk diri kalian, untuk video readingan saya ini buat diri kalian juga, dan untuk membantu ya, donasi kalian juga sebagian nantinya untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, seperti pengemis yang berkeliaran di perempatan ya, di perempatan jalanan, di lampu merah jalanan tersebut ya kan, karena takut ya mereka bisa tertular oleh COVID ya, dan setelah tertular mereka menularkannya kepada orang lain lagi sekarang. Nah, itu kita berusaha untuk mencegah agar ya pandemi ini jangan semakin meluas juga dengan acara amal ini. Oke? Dan bagi kalian donasi ini ya hanya seikhlasnya ya dari diri kalian, tidak dihimbau berapa banyak hingga berapa banyak, itu tidak dihimbau ya, tapi seikhlasnya dari hati yang tulus dari dalam diri kalian. Mau 50.000 kek, 20.000 kek, ya kan 70.000 kek, atau 100.000 kek, 150, atau kalau kalian memiliki keuangan yang longgar 200 kek, nah itu nggak masalah juga. Hitung-hitung ya, kalian sedang menabur pahala, sedang menabur karma baik, di mana hasil yang akan kalian tuai itu adalah sesuatu yang baik juga, berupa keberuntungan, berupa rezeki yang semakin berlimpah ruah ya, berupa pintu jodoh yang semakin terbuka untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih serius ya kan, berupa juga ya doa-doa dan harapan ya, yang berupa masalah apapun yang kalian doakan, yang kalian harapkan ya, di dalam setiap doa kalian akan lebih cepat ya terwujud ya oleh Tuhan melalui ya donasi yang telah kalian perbuat tersebut ya. Amin ya, doa saya juga ya buat kalian yang telah melakukan donasi tersebut ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk melakukan amal dan kebaikan ya. Oke, apalagi amal dan kebaikan ini berguna lagi kan untuk banyak orang nantinya. Oke, itu akan dicatat ya oleh alam semesta ya nantinya ya. Oke. Jangan lupa banyak berdoa. Di sini ya saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.